Selamat pagi guys, apa kabar semuanya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini masih masih yang vine nih, yang mungkin baru di planted last year kayaknya nih. Sekitar bulan-bulan I don't know, maybe September, Agustus, Oktober atau November gitulah ya, karena ini masih kelihatan masih baru banget tuh guys ya. Ini mereka kayaknya lagi di watering nih kayaknya nih, soalnya banyak air dari irigasi. Dan juga hari ini kita masih mengerjakan ambil trial sampling untuk Sauvignon Blanc, buah-buahannya ya guys. Dan hari ini ya puji Tuhan sih ada mataharinya guys. Soalnya berapa hari ini dari hari Kamis ya hujan ya nggak gede sih, tapi kayak steady gitu hujannya gitu, nggak kagak berhenti gitu guys. Jadi kita ya seharusnya ya kita kerja itu minggu depan, tapi mungkin karena ada hari bagus hari ini nggak ada hujan ya, makanya mereka decided untuk kerja hari ini, karena mereka butuhkan buah-buahannya untuk diambilin sampling buat trial mereka gitu. Tuh buah-buahnya tuh ya seperti dimension di video klip sebelumnya guys. Kalau misalkan itu nanti di tahun ini buah-buahannya banyakan tuh nggak di harvest guys, nggak diambil-ambilin buah-buahannya, jadi bakalan di lefted di pohonnya aja gitu, nggak diambil-ambilin guys. Mungkin sekitar 75% diambil, terus sisanya 25% ditinggalin semua, nggak diambil dari kebunnya gitu, dari untuk semua seluruhannya gitu, untuk vineyard yang ada di New Zealand guys. Soalnya itu udah ada di artikel untuk kasih tahu kita misalkan itu mereka nggak bakal di harvest tahun ini guys ya. Jadi ya kayak gini lah nih semuanya nih, pohon-pohonnya dan buah-buahannya yang udah nggak dia bakal ambilin gitu. Oh tuh udah siap ujungnya ya. Ini guys buah-buahannya ya, sampai udah pada busuk-busuk begini ya. Nggak busuk sih, cuma agak kering sekarang nih. Ini sih kalau misalkannya untuk di harvest gitu ya, ini masih masih oke gitu untuk dibawa itu ke winery-nya. Tapi karena dengan sehubungan dengan tahun ini mereka nggak banyak harvest, banyak sih tapi mereka nggak mau ambil banyak. Decision mungkin dari winemaker atau dari itunya pihak winemaker gitu ya, untuk nggak ambil keseluruhan harvest tahun ini, karena mereka masih banyak previous dia bilang cropsnya gitu dari tahun sebelumnya juga gitu ya. Dan demands untuk Sauvignon Blanc agak kurang gitu, makanya mereka decided untuk nggak diambil-ambilin guys. Tapi ini manis banget guys. Udah benar-benar kayak buah anggur yang untuk di meja makan gitu loh. Dan ini enak gitu. Tapi sayangnya mereka tidak mau ambil untuk semuanya untuk di harvest tahun ini gitu. Ya kasian juga sih dia punya growersnya gitu, karena mereka mesti nggak ngambilin ituannya hasil harvestnya tahun ini gitu kan, kebuang gitu kan ya. Tapi gimana ya. Dan kita hari ini kerja tuh untuk ambilin sampelnya aja, trial gitu ya, nggak semuanya gitu diambilin. Mungkin dibawa berapa kilo kali ya, untuk dibawa ke research facility manager kita gitu ya. Dan mereka akan lihat gitu perkembangannya bagaimana, yang mereka rawat dari awal sampai sekarang ini gitu ya, terus bisa menghasilkan berapa banyak buah-buahannya. Dan kemungkinan mereka juga akan bikin wine, tapi nggak banyak begitu, karena itu juga mereka dikasih tahu mereka tuh nggak commercial, nggak punya komersialnya gitu untuk bikin wine-nya. Jadi ya gitu teman-teman ya. Tuh aduh sayang banget buah-buahnya ya. Ini enak ini buah-buahnya nih, aduh
Nih kecil gini aja nih guys ya. Nih kayak gini aja nih. Mantap banget. Udah disediakan lagi bensin ya, yang warna biru cuma untuk ambil beberapa row aja sih, udah ambil sampelsnya gitu. Dengarkan burung-burung guys. Biasa kita pakai net, nah ini nih untuk mencegah burung-burung guys yang makanin buah-buahannya gitu ya. Nah ini sekarang kita sudah. Nah guys, ini nih lagi mau siap-siap nih sekarang nih biasa semuanya nih ya buah-buahannya yang Sauvignon Blanc ini harus turun semua ke bins yang sudah tersediakan gitu ya. Jadi kita tuh cuma hanya petik di pohon yang ada tagnya dan sama binsnya aja gitu. Nah nggak semuanya sih ya, ya sebagian sih ada sampai penuh banget gitu guys, dia punya harvestnya gitu untuk tahun ini gitu, untuk pohon itu gitu ya. Jadi ya emang bener-bener ya mesti acknowledge gitu ya, mereka tuh emang jago yang untuk research dari company itu yang untuk di asosiasi di Blenheim gitu ya, yang untuk spesialis untuk di vineyard gitu ya. Mereka tuh emang ahlinya mereka gitu. Bagaimanakah caranya untuk bisa menghasilkan banyak buahnya, atau juga bagaimana caranya untuk bisa banyakin lagi hasilnya gitu ya. Itu dengan pakai cara tekniknya mereka gitu guys. Dimana kita bukan kita sih, mereka gitu ya. Mereka tuh misalkannya kan ya tahun lalu nih ya waktu musim kuning gitu kan ya. Nah mereka tuh mesti tahu cari caranya gitu untuk bisa banyak. Nah itu biasanya ya, karena kan gue juga kerja di vineyard ya, bukan hanya di untuk musim ini, semua season gitu, untuk semua musim gitu ya. Jadi misalnya untuk musim pruning, karena gue juga bisa potong. Kalau gue sih itunya tadinya lebih itu reverse untuk ikat gitu ya, tapi udah berapa tahun ini udah ikut pruning dari tukang potong gitu. Nah tapi juga nih misalkan tukang potong kayak gini ya, biasanya kita tuh potong ninggalin ya, I don't know, maybe sekitar banyaknya sih 6 canes gitu ya, ranting gitu ditinggalin, untuk 4 diikat. Kalau misalkannya 5 berarti itu 3 untuk diikat ya, tinggal 4 untuk 2 diikat gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi tuh belum pernah sih pernah sih kemarin dia ikat 7 cane dan kita dengan 7 cane untuk 5 ranting yang diikat gitu guys ya. Tapi nggak pernah sampai kayak begini gitu, tinggalin 2 kain tapi dia naik ke atas gitu. Ini cara yang belum pernah gue kerjain juga sih, tapi ini karena nggak untuk semua yang punya vineyard melakukan apa yang dengan ini research people yang mereka lakukan gitu, yang untuk bisa bikin lebat kayak begini hasil buahnya gitu ya. Karena mungkin itu kan untuk perusahaan yang besar, mereka punya dananya untuk panggil orang ahlinya gitu untuk cari tahu bagaimana untuk bisa menghasilkan banyak buah. Karena tuh mereka tuh habis pruning mereka rawat tuh gitu ya, mungkin dikasih berapa row gitu ya, mungkin ada 10 atau berapa gitu. Nah, mereka tuh dari awal pruning, selesai pruning, mereka tuh dirawat untuk nge-spraynya, terus juga dilihat juga dari awal pruning saya habis pruning sampai saat ini gitu mau input di harvest, mereka tuh dilihat semua gitu progresnya kayak bagaimana kah gitu ya guys. Dan juga kebetulan nih tahun ini pas mau di harvest, sekarang ini buat trial sampling gini, treatment yang mereka sediakan gitu tahun lalu gitu ya, ini hasilnya kayak gini nih, banyak banget, lebat banget, sampai bisa 2 sampai 3 sih kalau misalnya itu tuh, karena mungkin dipaksa aja sampai 2 aja gitu, tapi
tinggi banget gitu loh, karena lebat sekali gitu. Emang benar-benar ahlinya mereka ini kerja kayak ginian ya. Dan juga untuk bekerja hari ini yang bisa teman-teman lihat ya, udaranya tuh di langit, awan kan ya. Kalau kayak begini, aduh enak banget guys. Gue mendingan kayak begini daripada misalkannya cuaca bagus, matahari gitu. Karena kalau misalnya matahari terik banget gitu, aduh panasnya bukan main guys. Sampai kadang-kadang suka keringetan, terus juga nggak enak, lengket-lengket juga ini kayak begini nih, buah-buah kayak gini nih, lengket-lengket guys. Mesti pakai itu gloves kan tuh yang plastik kayak gitu tuh. Kita tahu yang mana aja gitu yang mau diambil gitu. Ambil trial sampelnya gitu guys. Karena kalau misalnya kita nggak pakai gloves, aduh ya itu kan lengket-lengket gitu, udah mulai kerasa lengket. Terus juga kadang-kadang kalau misalnya kena ketusuk-tusuk dengan guntingannya gitu, kadang-kadang bisa robek gitu, jadi lengket lagi. Jadi kita mesti ke depan row ngambil glovesnya yang disediakan dengan dari manajer kita gitu ya. Jadi ya, tapi jalannya ini jauh juga sih ya, emang sih kelihatan dekat, tapi kalau jalan kaki lumayan capek juga guys, keluar row gitu. Ya gimana lah, mesti semangat kerja gitu ya guys, untuk demi istri dan anak gitu ya. Dan ini kerja kita tuh syukurnya puji Tuhannya tuh kita kerja tuh masih nggak jauh dari kota sih, mungkin maybe 15 menitan kali dari kota gitu ya. Untuk ke tempat yang kita kerjain hari ini gini nih tuh guys, contohnya tuh yang nggak semua pohon yang kita petik-petik gitu. Ini cuma satu bay itu ada 4 pohon kan ya. Dan itu paling cuma 1 atau 2 pohon yang ditaruh beansnya gitu. Dan juga yang sisanya gitu nggak tahu deh mau diapain tuh ya, tapi kita ya cuma dialokasikan untuk metik yang sudah disediakan nomor tagnya gitu, dan juga ada beansnya gitu di depan pohonnya gitu guys ya. Tuh ya, seperti teman-teman bisa lihat kan ya, tingginya gitu, tinggi banget gitu guys. Dia sampai lewatin atas dari posnya gitu. Itu posnya bisa yang besi ataupun yang kayu gitu, tapi lihat aja tuh tinggi banget kan ya. Itu dia punya hasil buahnya guys, itu sampai ke atas juga gitu. Kita dikasih tahu, diingetin sama manajer kita gitu ya, jangan tolong kasih tahu teman kerja yang lain untuk nggak miss yang di atasnya gitu, dia punya buah-buahannya ya. Jadi kita tuh mesti kayak teliti juga gitu, jangan main asal petik-petik terus lupa yang di atasnya, karena tuh kadang-kadang atasnya tuh ada yang kelewatan. Tapi kita kalau misalnya ada kelewatan, sama gue cek dulu semuanya gitu, making sure semuanya tuh ke potong semua dan taruh di bins gitu, karena manajer kita tuh pengen kita petikin ya, terus dia datang pakai troli ya, ada timbangannya juga. Jadi mereka tuh ditimbang dulu gitu, misalkannya yang pohon ini ada di, misalkannya contoh aja gitu ya, di row 20 ya, terus yang pos yang B ke 6 itu 6 kali 4 tuh udah 24 kan ya. Terus yang misalkannya tapi di pohon yang nomor yang pertama atau kedua dari depan gitu, jadi kita tahu semua gitu. Nah mereka juga tahu, nah mereka tuh kalau misalkannya udah ada sistem kayak begitu, ini semua ada sistem semua guys. Mereka tuh udah kasih nomor-nomor juga gitu, kasih tagnya, dikasih nomornya, plastik bagnya juga dikasih nomor, dan kasih data-datanya apa aja gitu loh yang dibutuhkannya, misalkan di row berapa, treatment untuk umur berapa, sampling yang diambil untuk apa gitu. Dan ini untuk sampling nomor, misalkan contoh row 20, terus yang bag keberapa, pohon ketiga. Terus juga untuk ngambil petik yang misalkannya ada 2 cane, ada yang itu 2 cane, itu artinya cane itu kayak ranting gitu, misalkan ada 2 ranting yang diikat, atau ada 1,5 yang diikat, ada yang 3 cane, ada yang 4 cane, ada yang 6 cane gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga mereka tuh pengen tahu tuh
Tuh kita semua tuh mesti memang benar-benar hati-hati banget tuh, teliti. Soalnya bukan hanya di atas juga, kadang-kadang di bawahnya juga tuh, dekat pala pohonnya gitu tuh kadang-kadang juga lebat situ guys. Jadi bisa ketahuan apa yang harus dipotong dan apa yang nggak dipotong. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kalian untuk mengikuti video klip kita ya. Yang kita sedang bekerja untuk metik-metikin buah-buahan Sauvignon Blanc untuk yang white wine yang sudah dialokasikan dari manajer kita gitu ya. Dan inilah pekerjaan kita di kebun anggur ya di daerah Blenheim, Marlborough Region, South Island, New Zealand ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan apa atau apa namanya pengen tahu kayak bagaimana kerjaannya atau ini lagi di musim apa gitu ya, silakan di komen aja. Dan jangan lupa like, dan kalau kalian subscribe juga ya, nanti kalian juga bakalan dapetin apa namanya notifikasi dari kita gitu ya. Misalkannya jangan kenawan habis upload video gitu, klip gitu. Jadi kalian monggo silakan ya, don't be shy gitu ya untuk hit those buttons ya. Jadi sekali lagi untuk saat ini sekian dulu ya guys ya. Terima kasih udah waktunya gitu lah ya. Dan nonton sampai habis video klipnya guys, jadi kalian bisa tahu juga gitu kayak bagaimana kan nih cara kerjanya kita gitu untuk di kebun anggur di Blenheim gitu ya. Dan yang seperti teman-teman lihat juga tuh kan, kita lihat apa namanya semua tuh pakai apa alat kerjanya tuh gitu, kayak seperti sepatu gambutnya gitu. Kenapa pakai sepatu gambut? Karena apa namanya basah rumputnya, dan juga lengket-lengket kalau misalnya yang kena buah-buahan yang jatuh-jatuhan gitu guys ya. Jadi untuk saat ini sekian dulu ya guys. Again, thank you dan ya, John ya.